Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan tugas kami. Perkenalkan, nama saya Anggara Galih Rahmat Bersatulah dari absen 6. Saya Muhammad Saya Rizky Rizana Saputra, absen 19. Saya Rizana Fadia Dewi dari absen 27. Pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan Hindu-Buddha. Indonesia merupakan daerah persimpangan lalu lintas perdagangan dunia pada abad 1 Masehi. Jalur perdagangan tidak lagi melewati jalur darat atau jalur sutera, tetapi beralih ke jalur laut, sehingga perdagangan antara Cina dan India melewati Selat Malaka. Akibat hubungan dagang tersebut, terjadilah kontak atau hubungan antara Indonesia dengan India dan Indonesia dengan Cina. Hal inilah menjadi salah satu penyebab masuknya budaya India ataupun budaya Cina ke Indonesia. Selain itu, hubungan dagang antara Indonesia dengan India berpengaruh terhadap masuknya budaya Hindu dan Buddha ke Indonesia. Agama Buddha disebarluaskan ke Indonesia oleh para biksu, sedangkan mengenai penyebaran agama Hindu ke Indonesia dikenal dengan 4 teori, yakni sebagai berikut. 1. Teori Brahmana. Menurut teori yang ditemukan oleh J.C. Vanler, Hindu di Indonesia ditatang dibawa oleh pergolongan Brahmana atas undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi kekuasaan mereka. 2. Teori Kesatria. Menurut teori yang dikemukakan oleh F.D.K. Bose, Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh raja dan bangsawan yang pergi meninggalkan India karena kalah dalam berperang. 3. Teori Vaishya. Menurut teori yang dikemukakan oleh N.G. Krom, Hindu di Indonesia masuk atas dasar karena wilayah Indonesia sudah lama terlibat aktif dalam perdagangan internasional. 4. Teori arus balik adalah teori yang dikemukakan oleh G. Kodes bahwa Hindu di Indonesia tidak terlepas dari masyarakat Indonesia sendiri. Selanjutnya, bukti pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan Hindu-Buddha. 1. 7 buah yupa yang ditemukan di Kalimantan Timur. 2. Candi Siwa Buddha atau sinkretis. 3. Candi Prambanan. Dan 4. Candi Panataran. B. Hubungan jaringan perdagangan Nusantara dengan India. Alur-jalur perdagangan yang berkembang di Nusantara sangat ditentukan oleh kepentingan ekonomi pada saat itu dan perkembangan rute perdagangan dalam setiap masa yang berbeda-beda. Jika pada masa praaksara hegemoni budaya dominan datang dari pendukung budaya Austronesia dari Asia Tenggara daratan. Pada masa perkembangan Hindu-Buddha di Nusantara terdapat dua kekuatan peradaban besar, yaitu Cina di utara dan India di bagian barat daya. Keduanya merupakan dua kekuatan superpower pada masanya dan pengaruh amat besar terhadap penduduk di Kepulauan Indonesia. Bagaimanapun, peralihan rute perdagangan dunia ini telah membawa berkah tersendiri bagi masyarakat dan suku bangsa di Nusantara. Mereka secara langsung terintegrasikan ke dalam jalinan perdagangan dunia pada masa itu. Selat Malaka menjadi penting sebagai pintu gerbang yang menghubungkan antara perdagangan-perdagangan Cina dan perdagangan-perdagangan India. Berikut merupakan gambar peta jaringan perdagangan Nusantara dengan India. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.